Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya guys. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini Bang Ananda ada di penggilingan sekam yang berada di lokasi masih wilayah Banjarsari ya guys. Baik sahabat Isal, sebelum lanjut salam santun, salam sukses selalu buat semuanya sahabat Isal dimanapun Anda berada. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat, di sini ada mesin penggilingan sekam atau PPC 45 ya guys, dengan mesin penggerak dari Jiangdong JH1130K. Nah ini dia guys. Jadi ini kendala klep di bagian knalpot itu patah ya guys, patah di ujung ya sahabat bisa. Nah kenapa klep ini bisa, nah ini adalah patahan dari klep di bagian knalpot atau bagian buang ya guys. Jadi kenapa ini bisa patah, dikarenakan ini push rod. Nah ini push rod juga ikut bengkok ya guys. Nah ini bengkok nggak kuat, jadi gerakan dari platu klep itu nggak seimbang, jadi menyebabkan di bagian klep knalpot itu patah ya guys. Dan nanti kita akan ganti klepnya dengan yang baru. Nah ini dia sahabat. Nah ini sampai patah di bagian ujung di sini. Oke sahabat bisa. Nah, nanti kita akan ganti dengan yang baru. Dan beruntung ini di bagian klep, bagian hisap itu nggak apa-apa ya guys, karena memang kenapa itu bisa patah, karena gerakan dari platu klep itu nggak seimbang ya guys, dikarenakan push rodnya itu bengkok. Baik sahabat bisa, nanti kita akan ganti. Dan sebelum kita pasangkan silinder head ini, alangkah baiknya kita sekir dulu klepnya di silinder headnya agar nantinya bisa presisi di bagian settingannya di sini guys. Baik sahabat Isal, lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya Mas Bro. Lanjut sahabat. Nah ini sudah kita beli ya guys. Ini sudah kita beli push rod, tongkat push rod. Nah ini kenapa bisa patah, ini tongkat push rod sampai bengkok seperti ini. Jadi pergerakan dari platu klep itu tidak seimbang ya guys, dikarenakan tongkat push rod ini bengkok seperti yang bisa kita lihat. Nah seperti ini guys, jadi menyebabkan patah di bagian ujung dari klep ini ya guys. Bagi sahabat Isal, nah ini kendala klep itu kebetulan stok nggak ada ya guys. Untuk 1130 memang agak susah di daerah kita ya guys, di wilayah Banjarsari. Jadi kita harus istilahnya kita cari di wilayah daerah Jawa Tengah. Oke sahabat bisa. Nah ini kita cari, kebetulan ada bekas. Nah ini bekas memang masih layak kita gunakan ya guys. Nah ini masih layak kita gunakan. Nanti kita akan melakukan penyekiran ya guys. Oke sahabat, ini agar nantinya bisa presisi di bagian settingan di silinder headnya di sini guys. Ya sahabat bisa. Nah di sini ya sahabat bisa presisi seperti halnya klep yang di bagian di sini ya guys. Oke sahabat bisa. Nah ini terpaksa kita pakai yang second, tapi memang masih layak untuk kita pakai, daripada kita harus jauh-jauh cari klep yang patah ini, dikarenakan di sini stok itu habis ya guys. Oke sahabat, lanjut langkah yang kita lakukan itu harus melakukan penyekiran ya guys. Sederhana, penyekiran untuk klep agar nantinya bisa presisi di settingannya di sini guys. Baik sahabat Isal, nah di sini. Oke sahabat Isal. Nah di sini guys, ini nantinya bisa presisi kalau kita lakukan penyekiran seperti ini. Sederhana, kita pakai drill seperti ini,
untuk melakukan penyekiran dengan amril ya guys. Nah ini adalah amril untuk melakukan penyekiran. Nah begini guys, jadi ini untuk putaran. Kalau kita melakukan penyekiran itu jangan sampai kenceng ya guys. Nah cukup seperti ini agar nantinya gesekan antara klep dan juga settingan itu teratur ya guys, nggak terlalu dalam. Baik sahabat diesel, karena ini hanya untuk membuat nantinya klep dan settingan itu bisa ngepres ya guys, atau presisi di sini. Oke sahabat, jadi seperti itulah untuk kita lakukan penyekiran ya guys. Nah seperti ini kita lakukan untuk beberapa saat ya guys, beberapa menit. Nanti kita lihat bagaimana klep yang sudah kita sekir itu layak dan nantinya tidak akan bocor kompresi di bagian klep buangnya atau klep knalpot ya guys. Jadi kondisi seperti apa yang sudah layak kita pasangkan klep yang sehabis kita sekir ya guys. Oke sahabat, nah ini penyekiran sudah kita lakukan ya guys. Jadi untuk ukuran penyekiran yang layak nantinya kita pakai ya guys, jadi agar nantinya tidak bocor di bagian klep buang ataupun klep knalpot ya guys. Jadi untuk cara ceknya, kita masukkan minyak ke lubang knalpot di sini guys. Nah ini oke sahabat. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian settingan klepnya di sini, sahabat. Nah, di sini. Nah, oke sahabat, kita lap dulu di sini. Nah, di sini tidak kelihatan bocor minyak ya guys yang kita masukkan di lubang, padahal di sini nah ini terdapat minyak penuh ya guys. Tapi kalau kita lihat di sini itu tidak ada bocor ya guys. Nah ini adalah sudah ukuran untuk kita pasangkan atau presisinya klep di bagian settingannya. Oke sahabat, jadi seperti itulah untuk cara penyekiran yang baik dan benar. Dan nanti setelah kita pasangkan klepnya, kita pasangkan silinder head ke silinder bloknya yang ada di sana guys. Dan lanjut, ini untuk mempersingkat waktu, silinder head sudah kita pasangkan ya guys. Ini sehabis kita sekir dulu karena klepnya diganti, walaupun dengan klep second itu masih bisa digunakan ya guys. Sebab dikarenakan darurat stok di toko itu habis untuk JA 1130K. Baik sahabat diesel, jadi sekali lagi seperti itulah jika kita melakukan penyekiran klep baru ataupun klep lawas atau klep second itu cukup simpel. Jadi sudah kita demonstrasikan tadi, jadi cukup simpel pakai drill. Dan bagaimana kita cek ukuran untuk tahap presisi dari klep yang habis disekir ya kan. Jadi mungkin cukup sampai di sini Bang Ananda berbagi tips dan juga berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel ya guys. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun Anda berada. Dan intinya kita hanya berbagi ya guys, bukan untuk maksud menggurui teman dan sahabat semuanya. Oke sahabat, nanti kita akan hidupkan mesin ini, kita cek setelah nanti kita operasikan kembali PPC 45 ini untuk menggiling sekam ya kan. Dan usikum menafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.